Yo dan halo lur, kembali again dengan Rizky di sini dan welcome back lagi di channel Aslan Farm. Wah, udah lama banget ya lur, gak buat video dan menyapa kalian semua. Rasanya kayak udah kangen banget, pingin bisa sharing lagi tentang pengalaman Aslan Farm berbudidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini ya saya ingin berbagi sedikit pengalaman menarik lah ya. Jadi tentang panen kesekian kalinya Aslan Farm. Namun yang menjadi daya tarik dari panen kali ini yaitu size ikan atau bobot ikan yang dipanen yaitu rata-rata 5 ons atau sekitar 500 gram ke atas lur. Ya paling kecil adalah beberapa yang sekilo isi 3. Nah, pasti kalian kepingin tahu kan gimana penampakan videonya. Oke, sebelum itu kita intro dulu ya lur. Let's go. Sejak di awal bulan November hingga saat video ini diupload di bulan Desember akhir, sudah sekitar 3 kali Aslan Farm panen dengan ukuran yang lumayan jumbo ya lur menurut saya. Dan menariknya yaitu menurut saya perawatannya itu jauh lebih mudah dan juga daya jualnya juga sangat tinggi. Kok bisa seperti itu mas lur? Gimana ceritanya yo? Oke, jadi gini lur. Sebetulnya awalnya saya itu juga sama seperti yang pembudidaya pada umumnya, pakai sistem ekstra intensif dengan kepadatan kurang lebih ya sekitar 100 ekor per kubik, lalu dimodali dengan alat aerator supercharge 2HP 3 pas, genset juga sudah ada, dan juga ketersediaan bakteri-bakteri penunjang juga wajib ada juga, itu juga semuanya udah ready. Namun ketika saya sudah mulai aktif ngantor lagi, nah dari situ saya berpikir nih, kalau misalkan tidak ada nih kira-kira yang bakal merawat kolam saya gitu. Makanya saya kemarin banting setir ke tebar ideal atau tebar di bawah standarnya lur. Dan pada akhirnya saat ini saya pribadi entah kenapa lebih enjoy tebar di bawah 50 ekor per kubik. Dan alhamdulillah jauh lebih mudah juga perawatannya. Bahkan saya sekarang sudah tidak intens ke kolam, jadi hanya istri aja yang memberi makan secara berkala. Dan pemberian bakteri seperti biasa juga akan diberikan secara berkala aja. Intinya adalah orang awam ilmu pun itu sebetulnya bisa menjadi pembudidaya ikan nila gitu. Yang pertama, kenapa perawatan ikannya jauh lebih mudah? Jawabannya adalah karena tebarnya di bawah ideal atau di bawah 50 ekor per kubiknya. Sehingga kita tidak perlu lagi dulur yang pusing memikirkan permasalahan seperti ledakan amoniak dan juga kondisi mati lampu lur yang paling berbahaya di sistem bioflok. Berbeda ya kalau pakai tebar ukuran padat intensif atau di kisaran 100 ekor per kubiknya yang membutuhkan perawatan yang benar-benar ekstra intensif ke airnya, harus sedia genset dan juga ketersediaan bakteri pengurainya itu sendiri. Dan yang paling terpenting adalah harus siap sedia dan siap sigap untuk menyalakan genset ketika listrik kalian mati lur, dan menyalakan nanobubble juga ketika oksigen di satu kolam itu drop. Jadi ya bisa dikatakan sangat-sangat ribet dan juga menuntut kita untuk benar-benar bisa konsen ya lur ya. Dan bagaimana lur, kok tebar di bawah standar ini bisa lebih menguntungkan? Bisa kasih gambarannya kah? Kira-kira gimana? Jawaban saya sih cukup simpel ya lur ya. Karena ikan yang ditebar sangat sedikit membuat ikan besarnya itu semakin cepat besar. Terus perbandingannya yaitu antar ikan satu dan ikan lainnya juga rata. Dan yang kedua, ukuran ikan jumbo lebih mudah sekali untuk dijual loh. Karena ketika kita mau menawarkan ke hotel atau sekelas restoran yang minta ukurannya pasti di atas rata-rata sekitar 500 gram ke atas, tentu kita bisa langsung kayak makbleng gitu loh lur, lemparnya gitu. Jadi bener-bener daya jual untuk ukuran ikan nila yang porsinya atau yang bobotnya di atas rata-rata 500 gram ke atas, insya Allah jauh lebih
banyak diperebutkan loh daripada ukuran yang sekilo isi 4 dan di bawahnya gitu. Dan alhamdulillah ketika saya menawarkan ikan dengan ukuran jumbo yang saya panen, pasti banyak banget yang rebutan dengan harga yang jauh lebih tinggi ya lur ya pastinya. Lalu lur, aku mau tanya juga, kira-kira menguntungkan mana secara finansial, tebar padat atau tebar dikit panen dengan ukuran jumbo? Tentu ya saya akan menjawab ya tebar dikit tapi panennya ukuran jumbo lur gitu. Karena ya secara harga jauh lebih tinggi dan juga peminatnya jauh lebih banyak dan pangsa pasarnya juga lebih luas daripada ukuran di bawahnya. Ya mungkin hanya ini ya lur ya yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan aku akan buat perhitungan secara detailnya gimana rincian keuangannya tebar padat versus tebar di bawah standar berdasarkan pengalaman saya aja ya lur ya. Jadi bukan dari pengalaman orang lain tapi benar-benar berdasarkan pengalaman saya aja lur. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi lur, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe-nya ya lur ya, dan pencet tombol notifikasinya supaya saya bisa lebih semangat untuk bikin konten di kemudian harinya. Oke, suwun, sampai jumpa di video berikutnya. When you could be blowing up just like my cellular, I won't ever let a shawty come and set me up. Only thing I need to know is you'll be wet enough. I'm talking slick back, kick back, gun sipping 40s. You can play not another day with a shawty. A mismatch fits that was way before you know me. Got a lot of love, well you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be your bed. While I was in the mud, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I